Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jamrawan. Gimana Viv, kabarmu Viv? Tidak baik-baik saja. Kenapa tuh? Saya terlahir WNI. Bisa lucu. Karena pemerintahan tolol. Ditit. DPR-nya tolol. Tit. Soalnya setiap hari itu ada statement tolol, heran saya. Banyak banget statement tolol itu, heran aku. Udah. Saya sudah muak. Jadi kamu punya cerita apa ya? Cerita horor. Tapi sebelum masuk cerita horor, Viv, kamu tahu nggak apa yang lebih horor? Apa tuh? Ternyata ada yang lebih horor dari cerita horor, Viv. Apa tuh? Tet. Jadi aku ada cerita horor. Kita move on dulu dari pemerintahan tolol. Tit. Kita cerita horor dulu aja. Oke. Gimana tuh? Jadi sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman Jamrawan, sobat perawan semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan kita bisa menyajikan video-video yang lebih banyak lagi. Siap. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke ceritanya. Jadi di cerita kali ini, di video kali ini tuh, saya akan menceritakan pengalaman pribadi yang pernah saya alami. Cerita yang mana nih? Kalau dulu kan saya pernah cerita tentang asrama angker kan, waktu zaman SMA. Oh ya. Nah, ternyata dari setelah cerita asrama itu, aku mengalami kejadian yang cukup terkenang di kepalaku. Dan itu sampai sekarang kalau tak ingat itu ambience-nya itu masih menakutkan menurutku. Cerita apa itu? Jadi ceritanya itu ini tak mulai ya. Ini ceritanya latarnya itu di tahun-tahun setelah ujian nasional. Ujian nasional SMP, SMA dong. Kan setelah asrama. Oh ya. SMA berarti sekitar 2009-2010 ya. SMA ku 2013-14 ya. Oh iya 14. 2013-14 ya. Nah, itu kini kita sudah selesai UNAS kan itu. Ya UNAS ya waktu kita dulu. Setelah ujian nasional itu circleku, nggak tahu itu kamu ikut apa nggak waktu itu. Itu apa? Mau ngajak saya itu, Pak. Kursus bahasa Inggris ceritanya itu. Kan saya dulu itu kalau flashback ke belakang itu pernah kursus bahasa Inggris tahun di Paris belum masuk SMA. Di Kediri. Jadi waktu itu aku udah pernah, teman-teman juga tahu aku pernah kursus di sana. Akhirnya punya ide buat kursus holiday di sana. Selagi nunggu kan libur UNAS kan. Iya. Selagi nunggu buat lanjut kelulusan. Karena ada libur tuh. Itu pengen kursus di Pare, di kursus bahasa Inggris di Pare di Kediri. Terus akhirnya saya sama Nyek teman kita Nyek itu mau survei ceritanya itu. Mau survei ke Kediri, ke Pare, ke tempatku dulu kursus gitu loh. Survei. Terus waktu itu masih pakai motor Supra, ingat ya? Pakai Supra. Terus berangkat dari kosku. Aku dulu SMA kan ngekos kan. Setelah UNAS kan udah nggak di asrama, akhirnya di kos kan. Aku ngekos lagi kan waktu itu. Nah itu berangkat dari kos sekitar jam 12 malam.
sama Nyek waktu itu. Berdua tok itu aku. Dari kos jam 12. 12 malam. Hmm. Dari kos jam 12 malam itu perjalanan langsung itu kan. Perjalanan ya melewati jalan Pantura biasanya sih, lewati sampai arah Jombang. Jadi kalau mau ke Pari itu ada dua, Kediri Pari ya, itu ada dua jalur sih sebenarnya. Ya. Bisa jalur utama sama jalur alternatif. Jalur alternatif itu kalau di daerah sini tuh teman-teman, itu lebih sempit sebenarnya jalan itu. Itu buat kalau misalkan arah Pantura itu macet atau banyak truk-truk atau gimana itu biasanya lewat jalan alternatif itu. Terus. Letaknya itu di Jombang waktu itu arahnya itu. Oh, berarti pecahan Pantura dari Jombang berarti? Ya betul, dari Jombang itu ada Bambu Kuning. Ada pertigaan Bambu Kuning, mungkin teman-teman Jombang tahu lah ya. Itu masuk belok kiri. Bambu Kuning itu arah ke selatan, belok kiri. Jadi belok gitu ya. Kalau lurus kan jalan utama kan. Iya. Terus dari Bambu Kuning itu ke selatan, itu lurus itu jalannya itu nggak lebar sebenarnya, sempit. Ya buat papasan gambarannya buat simpangan mobil dua lah, arah berlawanan. Pres itu ya. Itu sampai situ itu sekitar kurang lebih ya, seingatku itu sekitar jam 2 malam itu. Jadi lokasinya itu sepi sebenarnya itu. Soalnya udah jam segitu terus jalan alternatif juga. Ya. Dari situ lah ini ini pertama kalinya setelah 3 tahun aku nggak ke Pari. Oh, berarti sebelumnya udah ke Pari terus Iya kan, nyoba. sebelumnya kan kursus di Pari kan. Iya. Tapi waktu itu aku itu ke Parinya itu naik bus. Naik bus, nggak pernah naik motor, nggak pernah touring ke sana. Ini pertama kalinya naik motor ke situ. Kebetulan nih, itu udah pakai zaman itu udah pakai HP Android waktu itu. Udah Android pertama, Sonyku pertama itu udah ada Maps-nya. Ya. Jadi udah nge-maps waktu itu, udah nge-maps tapi diarahkan ke situ, Pak. Diarahkan ke jalan alternatif itu. Lewat situ, Maps-nya ke arah ke situ, yang megang Maps waktu itu ku Nyek, waktu itu yang ngeranu belok kiri ki. Oh, belok aku. Masuk, inget banget Bambu Kuning itu. Terus lanjut masuk, jalannya kan sepi. Di kanan kiri itu banyak gapura desa sebenarnya. Gapura desa, gapuranya kalau kamu tahu rumah Mbah dulu di kampung, gapuranya kan bentuk yang kotak gitu sih. Ya, gitu. Gapura desanya seperti itu, Pak, modelnya. Tapi lewati sawah-sawah. Banyak sawah masihan waktu itu. Jalan bergelombang, belum ya, baru aspal berarti ya. Udah aspal. Waktu itu udah aspal, bukan jalan jelek. Udah lumayan jalannya itu. Terus cuma gapuranya model-model kayak zaman rumah dulu gitu. Paham. Terus aku kan nggak ngeliat maps, yang lihat maps kan Nyek waktu itu, temanku satunya yang aku bonceng. Jadi cuma berdua ini teman-teman perjalanannya itu. Nyek tiba-tiba mengarahkan ke kiri masuk gang. Loh, aku sampai bingung loh. Ini kan masih Jombang pikirku. Kok udah masuk gang gitu loh. Tapi itu maps sesuai enggak? Apa yang dikatakan Nyek? Pasti udah sesuai. Iya, mapsnya belok ngiri, makanya ngarahin ke kiri. Terus masuk jam 2 udah sepi kan itu. Masuk ke gang. Lah anehnya kan di jalan luar kan aspal tuh. Masuk ke gang kok jalannya makadam gitu loh. Jalannya makadam itu yang jalan-jalan berbatu loh teman-teman. Bukan paving ya. Jalan-jalan berbatu. Terus jalannya itu kok kanan kiri nggak ada rumah gitu loh. Jadi jalan lurus, kanan kiri sawah waktu itu. Terus gelap ya, nggak ada penerangan waktu itu. Tiba-tiba di depan ya jarak sekitar 15 meter atau 20 meter kalau salah. Itu kelihatan kayak gerbang, Pak. Jalan itu kayak gerbang terus terang gitu loh. Di gerbang itu terang. Yang lainnya kan gelap, gak ada lampu sawah. Dan 2 jam 2 malam waktu itu rasanya gelap banget rasanya. Aku masih ingat. Terus aku selalu konfirmasi ke temanku belakang itu yang megang maps. Ini jalannya bener tak? Sesuai sama ini, sesuai ki, dilihatin sesuai. Ya sesuai ki jalannya. Terus aku percaya soalnya kan aku belum pernah naik motor ke Paris sebelumnya.
mesti naik bis kan di bis kan tidur terus tiba-tiba sampai kan gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, terus aku percaya mungkin aku nggak tahu jalannya gitu loh. Makanya emang arahnya tak pikir ke sini emang gitu loh. Tapi logika aku kok aneh. Harusnya ini kan tadi kan pertigaan belok ke selatan. Harusnya itu lurus terus. Pare kan sebelah selatan gitu loh. Waktu itu. Kok aku belok kiri berarti ke timur toh. Iya, iya. Aku bingung awalnya itu. Terus positive thinking aja waktu itu kan. Positive Terus, thinking. Waktu ini nyampe Gapura yang terang. Nah, itu sih belum. Sekitar belum. 20 meter kan. Aku udah perasaanku kok gak enak gitu loh. Jalan terus, jalan makadam. Waktu itu kan motorku ceper tuh. Iya, iya. Kan ceper itu motorku geter semua itu. Pas mendekati sing kayak Gapura kan kayak Gapura. Ternyata kamu tahu apa enggak? Beringin kembar itu. Jadi beringin tuh kanan sama kiri jalan. Tapi apa daunnya tuh kayak untuk gerbang, Pak. Iya, iya. Nah, merinding. Terus di bawah di dalam lampunya kan setelah itu toh. Setelah beringin itu toh. Jadi kelihatannya kayak gerbang kan. Itu berkabut, Pak. Asli aku inget itu berkabut. Kabut tebel, Pak. Rasanya kok kabut tebel. Ya mungkin itu persawahan. Mungkin kan jam 2 juga sih sudah mulai kabut. Aku positive thinking waktu itu gitu. Terus waktu itu meluka aku, Pak, tiba-tiba. Sampai aku nyetir ke depan jok gitu loh. Jok motor. Ki gas. Ono banyak, ada banyak. Gasen. Ternyata apa kamu tahu, Pak? Setelah beringin kembar itu pemakaman, Pak, kuburan. Manjay. Aku kaget itu, sumpah kaget. Aku soalnya waktu nyetir itu masih bingung sama kabut, jadi gak lihat langsung gitu loh. Pas meluka aku terus gas ki langsung tak gas motorku dan yuk jalan makadam. Iya, paham. Aku itu mikir halah ini motor bocor gak masalah lah. Zaman itu motor Supra teman-teman, nggak ada yang Supra yang lama masih pakai ruji itu peleknya, belum tubeless bannya itu. Jadi bocor urusan belakang lah. Langsung tak geradakan, tak gas terabas kan jalannya itu. Terus melewati, jadi lumayan sekitar 5 meter lebih lah, 10 meter lebih lah melewati kuburan itu. Kuburannya kiri jalan waktu itu. Oh, paham. Mungkin buat penerangan kalau misal ada ini orang meninggal. Ya, kan biasanya ada sih setiap TPU mesti ada lampu. Waktu itu lampu putih, Pak. Ya, ini ini cluenya. Jadi lampu waktu aku masuk gerbang itu lampu putih, kayak neon putih gitu loh, lampunya itu. Dan lampunya itu seingatku kan pakai kap kan di atas itu, dia itu goyang gitu lampunya. Tapi seingatku aku nggak tahu, aku lupa apa enggak, itu kayak nggak ada angin deh, seingatku ya. Tapi soalnya kan ketutup sama beringin toh, harusnya nggak ada. Soalnya seingatku itu beringin waktu itu kan ada akar-akarnya yang gantung, Pak. Akar-akar yang gantung nggak ada yang gerak, seingatku loh ya. Tapi kapnya lampu itu goyang gitu loh waktu itu. Sinyek takut meluka aku, langsung aku terabas aja jalan nih. Aku terabas lurus terus agak jauh jalannya berubah jadi paving. Udah gak makadam lagi. Itu aku heran loh. Kok sana malah nggak, sini udah pavingan gitu loh, ganti paving. Terus lanjut masuk perkampungan. Itu tadi kan latarnya jam 2 tuh. Sampai situ sekitar jam 2 aku nggak seingatku jam 2 soalnya waktu itu. Jadi aku nge-map sih dari Surabaya sampai Jombang gitu. Berarti otomatis kan baterai juga sudah mulai menipis toh waktu itu. Terus masuk ke perkampungan, aku seketika langsung nyadar. Jadi jalanan perkampungan itu full kabut. Ya enggak full kabut, mesti kabut remang-remang. Ya berkabut lah. Setelah masuk paving terus agak jalan masuk desa, aku tuh bingung sih lah. Tadi kan lampunya putih, tapi desa kok full lampu kuning gitu loh. Kamu tahu kalau teman-teman tahu itu lampu-lampu itu loh, lampu ayam, ya, 5 watt itu loh, yang kuning warnanya kuning, tapi nggak tahu itu pakai lampu itu apa enggak. Pokoknya warnanya oranye, warna oranye. Tahu. Oranye terus berkabut.
Terus aku konfirmasi lagi nya iki ini jalannya bener ta? Kok aneh rasanya nggak, aku kemarin nggak lewat jalan kayak gini gitu. Terus ya, soalnya kan lewat alternatif. Terus. Lah ini mapsnya ke sini Ki. Terus aku ya nggak tahu ya dulu, nggak kan awal-awalnya Android kan, nggak tahu perlu di refresh apa gitu, nggak kayak sekarang kan. Kalau tahu gitu kan di refresh kan waktu itu. Akhirnya terus jalan di kampung itu terus jalan ngikuti maps terus lama gak nyampe, kok gak keluar kampung waktu itu. Terus aku sampai notice sama, aku merinding Pak, notice sama nyek lihat orang nggak di sini, mau tanya, niatnya mau tanya orang ini arah-arah bener tak lewat sini gitu. Kok lewat kampung waktu itu, lewat desa-desa. Terus Ki, bentar Ki, kok nggak ada orang ya? Mungkin masih jam 2, jam 3. Pertama mikir gitu. Oh mungkin di daerah desa udah gini nggak ada orang ya. Cuma satu orang tuh nggak ada waktu itu. Ini orangnya temanku masih hidup, bisa dikonfirmasi sebenarnya itu ceritanya. Satu orang itu nggak ada yang mau tak tanyain. Aku bahkan ya sampai notice aku nggak lihat sepeda motor di depan rumah. Ya positive thinkingnya mungkin ya motornya dimasukin lah. Tapi kayak model rumahnya itu nggak terlalu modern gitu loh. Bukan yang kayu, ya ada yang beberapa yang kayu. Cuma ada udah beberapa yang tembok, tapi temboknya nggak pelap putih kayak gini, masih tembok mentah gitu loh. Terus bata merah, bata putih gitu. Tapi lampunya oranye semua gitu loh. Terus berkabut Pak gitu loh masalahnya. Sampai di titik sekitar setengah jam motoran gitu. Rasanya setengah jam aku motoran itu. Maps-nya buntu Pak. Itu paling aneh selama ini aku, maps itu buntu. Di maps itu ada jalan. Tapi jalannya buntu. Jalannya putus Pak. Jalannya putus, terus depan itu udah hutan jati gitu loh. Sampai ini masa kita nerobos hutan jati sih loh. Wah kita nyasar ini jelas ini. Tapi mapsnya kesini Ki. Terus akhirnya aku cari jalan lain, muter belok kiri, cari lain, nggak nemu Pak, muter di desa itu aku. Sampai aku samanya itu nggak sadar berhenti di depan gerbang siapa? Tembok depan loh, kayak tembok depannya MTS waktu itu. Aku lupa nggak baca itu MTS apa. Itu lupa sih. Sekolah pokoknya ya. Sekolah kayak MTS ya, warnanya hijau kok sekolahnya. Biasanya hijau kayaknya sih MTS ya, Pak. Ya. Terus. Aku nggak sadar berhenti di situ. Bateraiku mau mulai lobet. Kan. Terus kalau lobet ini malah gimana gitu loh. Akhirnya terus kita muter-muter aja cari jalan gitu. Jadi aku muter di situ, rasanya 1 jam aku muter di desa itu. Rasanya desa ini nggak yang sama gitu loh. Kan misalnya aku muter ya, loh aku sudah lewat sini, berarti kan aku muter-muter kan. Iya. Tapi rasanya ini desa ini besar banget gitu loh. Jadi aku nggak keluar. Aku ngelewati rumah katakan ya. Kayak nggak ngelewati ulang gitu loh. Jadi kayak rumahnya baru terus gitu loh. Beda terus gitu loh rumahnya itu. Lokasinya itu beda terus. Sampai muter. Wah, ini gimana nya? Dan sampai selama itu muter aku nggak nemu satu orang pun yang mau tak tanyain tuh. Terus itu kan latarnya jam 2 ya. Ya, tadi ya, masuk lokasi itu kan jam 2. Ya. Tapi aku muter-muternya kan hampir sejam kan. Berarti sekitaran jam 3. Jam 3:30 lah paling lama. Jam 3 lah paling enggak itu. Kayak enggak selama itu aku muter, sejam kurang lah aku. Enggak sampai sejam kayak muter-muter terus. Terus aku mutusin sama nyek, aku enggak tahu ini kenapa tahu. Terus aku yang nggak tahu ini tersesat atau enggak, soalnya aku nggak pernah kemarin naik motor masih kan pertama ini sama kamu. Terus ayo coba kita baca surat-surat pendek, surat-surat yang kamu hafal. Akhirnya aku baca ayat kursi, baca ayat kursi, nota hati gitu loh, nata hati biar nggak takut gitu loh, biar nggak takut. Akhirnya muter tiba-tiba masuk ke gang gelap, cuma lampu motorku tok gang.
kaget tiba-tiba masuk gang, kanan kiri tuh kali, Pak. Kanan kiri tuh kali, agak panjang gangnya itu. Iki simpangan motor itu harus berhenti harusnya itu. Jadi kayak jembatan kecil tapi tanah gitu loh. Iya, paham. Ini aku meleng dikit nyebur kali itu. Berarti kayak ini, kayak perlewatan kalau ke sawah, antara sawah sini ke sini kan biasanya kan ada jalan. Iya, parit loh, parit. Iya, parit. Iya. Tapi ku kayak jalan padat gitu loh. Enggak yang makadam, motor tuh enggak ambles gitu loh. Aku kaget kanan kiri kali gitu loh. Ke sungai gitu loh. Agak panjang. Piye, Nyek? Apa gimana, Nyek? Balik apa lanjut gitu loh. Lanjut gitu. Lurus terus. Akhirnya waktu mau lurus, aku denger adzan subuh. Berarti lumayan lama. Iya, padahal aku rasanya enggak selama itu loh, Pak. Berarti sekitar 2 jam, Bang. Aku baca ayat kursi kan, wes pokoknya nggak ngomong samanya akhirnya, wes baca ayat kursi ya pokoknya. Akhirnya apa? Di depan tuh ada lampu putih lagi. Waduh, lampu putih lagi, Pak. Apa? Ya kenapa? Maksud aku mikir, meski lurus saja. Sing yang nyek bilang gitu. Melewati kayak apa? Habis dari parit itu kanan kiri tuh kayak apa? Kayak Tali. tembok. Tembok. Kamu kalau tahu tembok pemakaman gitu. Nah, kan biasanya ada tembok putih panjang gitu ya. Ya, itu kamu lewati tembok gitu, terus lampunya putih itu. Baru di situ banyak orang berangkat ke pasar gitu. Nah, keluar dari situ yang paling tak heran nih sampai sekarang itu ya. Aku kan cuma muter-muter di desa rasanya kan. Iya. Kok tiba-tiba nyampe keluar gang itu ke jalan besar ya. Keluar gang ke jalan besar, terus jalan besar itu langsung jalan menuju ke Masjid Agung Pare gitu loh. Aku sambil bolak-balik itu loh gitu loh, aku bingung. Kok sampai sini nalarku lu nggak nyampe. Soalnya aku kan tadi kan masuk apa? Bambu Runcing kan ke utara, ke selatan kan. Terus ke timur. Kok tiba-tiba aku sampai selatan lagi gitu loh. Itu sampai sekarang aku sama Nyek Dimas itu bingung kok bisa sampai tiba-tiba nyampe di pasar masjid deket Masjid Agung gitu loh. Masjid Agung Pari itu sampai sekarang tuh nggak nalar itu aku. Sing Dimas atau Nyek itu kan nggak ngerti kan, nggak pernah. Dia nggak ngerasa bingung gitu loh. Sing bingung aku gitu loh. Soalnya aku kan paham Pak, lumayan hafal Pari sih. Kayak nggak mungkin aku bisa sampai sini. Harus melewati daerah Kandangan dulu gitu loh. Itu jauh itu, masih kalau dari logika aku kalau misalkan masuk Gapura itu sampai Pare itu jauh banget gitu. Sekitar sejam lebih itu. Bisa hampir 2 jam lah motoran itu kalau kenceng. 2 jam. Tiba-tiba kan, masuk itu. Kan kalau 2 jam perkiraan kan jam 4 sekitar subuh sudah nyampe sih. Tapi harusnya. Gini, kayak map jalannya itu ya. Pare itu sebelah utara, tapi kanannya jalan gitu. Pare itu. Kalau misalkan lewati jalan yang bener ya, kalau aku nggak belok kiri ya. Tapi kan tadi aku ke selatan, ke selatan tapi kanan jalan, daerah kanan jalan Pare itu. Lah, aku kan belok kiri, tapi tiba-tiba udah nyampe di kanan jalan gitu loh. Menjauh dari Pare berarti sebelumnya. Iya, harusnya nalarku aku masuk ke timur itu menjauhi Pare. Tapi kok bisa sampai situ? Itu aku sampai sekarang tuh bingung. Nah, itu akhirnya tak pikir-pikir apakah mungkin gitu loh. Aku sama Nyek itu masuk ke dimensi lain gitu loh. Dengan diawali sama jalanan makadam, terus kayak ada gerbang gitu loh. Beringin kembali ya, tadi. Beringin. Terus sampai sekarang kalau aku touring arah Kediri, aku kan Pak sering lewat situ tuh. Kalau mau ke Kelut kan bisa lewat situ tuh. Iya. Selalu tak lihat Gapura, mana sih Gapura yang tak lewati dulu itu. Berarti sempat kamu balik nyoba lewat alternatif yang kayak kemarin. Aku selalu lewat alternatif sih kalau arah ke Kediri itu. Lah itu Gapura mana? Sempet itu aku pas touring itu tak masukin satu-satu Gapura itu. Nggak ada jalan makadam, terus beringin kembar ada kuburan, nggak ada.
sampai sekarang aku sampai heran aku masuk. Padahal aku kalau saya ingatku dari Bambu Runcing itu ke selatan itu nggak terlalu jauh, sekitar tiga gang apa 2 gang gitu, belok kiri aku. Tak cari nggak ketemu sampai sekarang. Masa sih kuburan digusur, pikirku loh di desa. Masa sih beringin ditebang gitu loh. Kalau jalan di paving oke lah, masuk akal. Zaman itu kayak selang setengah tahun ke depan itu pas mau masuk kuliah itu aku kan touring ke sana itu tak cari satu-satu nggak ketemu sampai sekarang. Jadi itu mungkin ya, kalau perkiraanku mungkin bisa jadi itu aku bisa jadi katanya itu masuk ke dimensi lain. Karena apa? Yang pertama, kok di tahun itu, di tahun 2013-14 orang kok masih pakai lampu kuning gitu loh, oranye gitu loh. Ya. Terus ya, mungkin ada, cuma beberapa ada. Ya, tapi semua itu satu desa itu kayak gitu masalahnya. Terus kok nggak ada satu orang pun barangkali ronda apa gimana gitu loh di desa. Ya paham. Satu warkop pun nggak ada orangnya gitu loh. Ada warung kecil gitu nggak ada orangnya gitu loh. Terus jalan kok di maps ada, tapi kok buntu gitu loh. Putus gitu loh. Terus kok nggak sesuai sama mapsnya gitu loh. Terus kok tiba-tiba keluar dari desa itu udah sampai di dekat Masjid Agung Pare aja gitu loh. Itu yang sampai sekarang jadi misteri, dan kata beberapa temenku itu mikirnya itu ya kamu mungkin masuk ke dimensi lain, bisa tapi jadi itu gitu. Waktu ke arah keluar kan katamu lobet. Nah itu masih pakai maps, udah mau habis baterai, masih bisa itu. Barangkali udah. Ini kan deket MTS nyoba ngecas atau apa. Enggak kepikiran dong. Sekarang logikanya kalau misalkan kondisinya seperti itu aku harus masuk ke MTS nyari colokan ngecas, ya itu namanya uji nyali, Pak. Mungkin ya. Enggak kepikiran kayak gitu waktu itu. Soalnya udah panik pengen cari jalan keluar gitu. Sampai sekarang desanya tak cari, desa mana tuh nggak ketemu. Itu teman-teman, pengalaman yang paling nggak masuk akal yang pernah tak alami gitu. Jadi mungkin barangkali teman-teman tahu daerahnya ada, coba cerita atau tulis kolom komentar. Barangkali ada yang pernah ngalami juga ya. Jadi patokannya itu ya di bambu kuning bukan Bambu Runcing ya. Bambu Kuning di Jombang itu belok ke kiri ke jalur alternatif kalau nggak salah. Ya mungkin teman-teman tahu daerah situ mungkin bisa sharing ke kita. Nanti biar aku juga sampai sekarang berapa tahun berarti? 14 tahun. 11 tahun itu belum dapat jawaban soalnya. Ya. Itu tempatnya di mana itu akhirnya gitu loh. Kok aneh sekarang setelah selang 6 bulan tak cari kok nggak ada gitu loh masalah itu. Ya, tak ulangi jalurnya itu. Mungkin teman-teman tahu, coba kasih tahu kita. Nanti kita bisa tulis di kolom komentar. Ya mungkin dia nyoba lihat lagi ada ndak bener ndak itu kampungnya ada atau bisa jadi itu kampung goib gitu loh. Nah, jadi tapi ya alhamdulillahnya nggak ada kejadian mistis yang kayak misalkan penampakan atau ngelihat makhluk halus waktu di perjalanan itu nggak ada sih. Cuma ini yang belum tak ceritakan, waktu itu mau berangkat itu agak ragu gitu loh. Agak ada ragu berangkat gak ya gitu loh. Rasanya itu nggak yakin mau berangkat itu loh. Terus ya yang kedua ya nggak izin orang tua sih waktu itu, main jalan gitu aja. Ya anak muda boy. Jadi itu Viv, ceritaku, pengalamanku yang sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang kondisinya, ambience-nya, terus nggak bisa tak lupain mungkin. Sampai sekarang pun aku nggak tahu jawabannya gitu. Iya. Jawaban. Jadi buat teman-teman barangkali ada cerita horor, langsung tulis ke kolom komentar, bakal kita bawakan. Oke. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan subscribe. Dukung terus channel Jam Rawan.
Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam merinding.